Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jibril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Bertemu wabarakatuh. lagi dengan Abang Jibril ya. Kita terakhir sampai Ya, pagi itu. Aduh. Gimana Bang Rostum, sehat kabarnya? Mantep ini Bang Sehat, Rustrum sehat, sehat. ini. Jarang-jarang saya ketemu Kristen kayak bareng Bang Rustrum. Lanjut Bang Jibril. Ya, saya anak asuhnya Pastor Opa Yakub Sulistio. Terima kasih. Mantap. Gimana Bang? Gimana Bang? Kemarin kita bahas soal transmisi kitab suci. Abang udah pelajarin? Udah sampai mana nih Bang? Iya, ya sudah akhirnya membuka ya berkas-berkas yang sudah berdebu saya masukin ke lemari yang paling bawah gitu. Cari-cari lagi yang sudah berwarna-warna coklat begitu. Aduh, ini baca-baca lagi gitu. ya, ya jadi begitu. Gimana Bang? Gimana Bang? Enggak, tadi itu saya itu diundang tiba-tiba ada masuk ya, saya ngeklik aja. Tadi sebenarnya di Komal sebelah itu membahas juga, belum selesai saya dibully klarifikasi, saya ada telepon masuk, akhirnya pindahlah Komal. Ya sudah, yang tadi Komal yang sebelumnya ya minta maaf. Iya, di Komal Bang Fandi ya? Mungkin ya, jadi saya belum sempat menjelaskan. Di situ ada sedikit mispersepsi ya, bahwa saya ikut join ini, ikut gabung di Kumal itu untuk membentur-benturkan gitu, tidak. Saya ingin lebih berdiskusi di mana ada ranah, memang ya harus saya akui ada beberapa gap. Jadi begini, contoh tentang proses sejarah Isa itu sebenarnya disalib atau tidak gitu kan. Dan itu juga dibahas gitu. Nah, memang saya akui, saya mempelajari sampai sekarang bersama rekan-rekan, itu adalah menjadi satu misteri, tembok tebal tinggi antara umat Muslim dan umat Kristiani itu yang belum ada titik temu gitu. Tadi saya itu ingin menjelaskan dari sisi konteks sejarah. Jadi kalau konteks sejarah, saya tidak akan menghubungkan dengan dogma. Jadi proses hukuman mati pada saat itu kan wajar, dan hukuman mati itu biasanya kepada orang-orang yang dirasa jahat atau melawan pemerintah kan. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan dogma gitu Bang. Tapi belum selesai, waduh, udah potong ada telepon masuk, nah udah mau pindah Komal secara otomatis kan. Ke saya ini juga pemain baru gitu di TikTok. Sebelumnya saya lebih banyak offline, biasanya lewat YouTube teman-teman yang diskusi kaum muda ya, karena kami di youth untuk menangani youthnya di tempat kami. Beberapa ya gerakan bawah tanah kami sudah mulai kuat, dan kami membutuhkan banyak rekomendasi dan betul rekomendasi ilmiah dari jemaat paling bawah, pergesekan antar jemaat di bawah dengan keyakinan lain itu sampai di mana, terjadi benturan kesalahpahaman di mana, itu yang akan kami jadikan daftar pustaka untuk kami terus diskusikan dengan lembaga Bible. Begitu, Abang. Enggak, tapi kalau ini saya udah agak lost point. Jadi poin Abang tuh dari segi sejarah ya berarti ya. Mau ngelihat dari segi sejarah bukan dari segi iman ya. Iya. Betul. Nah, tadi itu belum selesai, Bang. Aduh, saya sudah habis-habisan kena ini ya, perundungan nih. Ya, gitu lah. Kalau kita lihat dari segi sejarah Bang, kan ada dua yang menceritakan oknum yang sama. Ini menurut saya ya. Jadi ada satu oknum, tapi periwayatannya berbeda. Yang satu diriwayatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat Al-Quran, yang satu lagi diriwayatkan oleh bapak-bapak gereja di abad keempat. Confirm. Kita bisa setuju nggak di sini? Oh, saya confirm. Oke. Confirm. Nah, sebenarnya dari kalimat-kalimat yang ada dari, kita lihat dari sejarahnya ya. Saya nggak ngelihat poin ayatnya ya, tapi dari poin sejarahnya. Menurut Abang, saya paham lingua franca waktu abad 1 itu, lingua francanya gereja menekankan bahwa lingua franca atau international language dalam abad 1 itu bahasa Greek. Setuju nggak Bang di situ? Ya,
Setuju Prof, abang panggil Prof lah, karena betul-betul lebih menguasai rumah saya daripada saya mengerti rumah abang. Nggak gitu. Siap Prof, lanjutkan Prof. Nggak gitu. Tapi maksud saya gini Bang, kalau ada yang ditekan oleh gereja, lingua franca abad 1 untuk Yahudi itu bahasa Greek Koine atau bahasa Yunani. Itu saya kurang setuju Bang, karena kalau Abang mempelajari lagi, kalau saya pelajari lagi, Abang tahu di Saveria nggak? Saveria ya, betul Saveria. Ya. Waktu abad kedua, Yunani ini mengumpulkan 70 Yahudi untuk bikin yang namanya Sanhedrin Ya, atau ini materi pergumulan. S3, Bang. Maaf kepotong. Ya, ini materi S3. Ya, silakan. Nggak gitu dong. Jadi di abad kedua Yunani ini mengumpulkan 70 orang Robi dan akhirnya namanya Sanhedrin. Nah, di Sanhedrin ini atau pergumulan dalam bahasa Yunaninya, dan mereka menulis kitab-kitab mereka atau cerita-cerita mereka di Sanhedrin ini. Sementara kalau kita baca original teksnya itu bahasa Ibrani Bang. Jadi jadi begitu saya pelajarin lagi, berapa tahun sih Yunani menjajah Yahudi? Kalau nggak salah dari minus 46 ke 313, berarti kurang lebih hampir 350 tahun. Ya. Nah, itu kurang lebih sama dengan Belanda sama Indonesia. Kita dijajah 350 tahun, tapi lingua franca kita nggak berubah Bang. Kita tetap bahasa Indonesia. Ya. Semua literatur kita tetap bahasa Indonesia. Nah, jadi kita bisa asumsikan, dan dengan Sanhedrin juga, catatan Yahudi itu tetap dalam bahasa Ibrani Bang. Mereka nggak pernah pindah ke bahasa Yunani. Betul ya? Setuju nggak kita sampai sini? Iya. Nah, jadi tulisan ini kuliah gratis masalah. Nah, jadi tulisan di abad keempat ini tulisan siapa? Itu yang kita mesti pertanyakan. Ini tulisan siapa nih abad keempat ini? Ini tulisan siapa? Apa notabene-nya yang kita tahu, yang kemarin saya udah tunjukin ke Abang kan, tempat lahir Yesus, tempat meninggal Yesus, itu yang menemukan Helena. Helena ini notabene-nya dia penyembah Zeus sebelum menyembah Yesus. Dan abang nggak bisa kalau abang pelajari lebih dalam lagi soal paganisme dari Yunani sebelum ini, apa yang tidak pagan dari agama yang dibawa oleh gereja? Apa yang tidak pagan? Ayat-ayatnya kemarin saya udah tunjukin, dikutip oleh Paulus atau siapapun penulis kisah para rasul, itu dari penyembah Zeus, Aratus, judul bukunya Fenomena. Itu di kisah para rasul 17:28. Itu jelas dia mengutip pujangga-pujanggamu. Itu udah jelas sekali. Habis itu ada kata-kata seperti Hades, dewa tempat orang mati, atau begitu nanti kita meninggal, itu nanti kita ketemu dengan Hades. Hades akan dilempar ke lake. Lake itu apa tuh? Tempat api, dibakar nanti di sana. Itu Hades. Yang notabene-nya pagan. Hades itu sepupunya Zeus, sepupunya itu pagan jelas. Apalagi kalau abang Katolik, berarti abang ada ini ya, ada komunion ya Bang ya? Iya, ada Bang. Maaf, ini saya sambil mencanggul di sawah, tapi saya coba fokus karena Bang Jibril naik ini. Silakan. Nggak gitu. Abang tahu komunion abang nggak? Yang abang selalu minum wine dan makan roti? Iya. Jangan sebut wine lah Bang. Nanti dikira saya ini dengan teman-teman. Nah, kalau abang mau tahu, di zaman Osiris, ini komunion, kalau saya Google nih Bang, komunion. Ini tempat abang minum di gereja, habis itu makan roti. Gelasnya kan seperti ini ya Bang ya. Begitu saya cari tahu lagi,
Rupanya Osiris, dewa Osiris itu memang minum darah dan makan roti, dan gelasnya persis. Nah, yang lucunya begitu kita cari tahu gelas dari zaman Yesus, cawannya yang disebut cawan itu, cawannya bukan seperti ini, Bang. Nah, kenapa justru drinking the blood of Osiris, the wine, the lunar Osiris Easter special, ini memang. Jadi malah pertanyaan saya begitu saya makin dalam mempelajari soal sejarahnya, apa yang tidak pagan dari Kristen ini? Abang bisa ini nggak? Bisa kira-kira ngajarin saya nggak? Ngasih tahu saya nggak? Apa yang tidak pagan? Kitabnya Biblos, kota dewan pagan, dewa pagan. Kota Isis, Osiris, Baal itu Biblos namanya. Itu dari ada 3000 tahun sebelum Yesus. Habis itu makan roti dan gelas yang ada di gereja itu pagan juga, diambil dari Osiris. Habis itu tempat lahir, tempat meninggal Yesus dibangun di abad keempat oleh penyembah pagan, Saint Helena, Konstantinopel. Habis itu habis itu kitabnya, ayatnya juga. Sampai ini kesemuanya sih, Bang. Itu makanya yang saya pertanyakan. Apa yang tidak pagan dari ajaran Abang nih, Bang? Bisa dikasih tahu nggak? Ya, baik. Sebenarnya itulah yang menjadi satu gejolak juga ya, pergumulan kita di abad-abad sekarang, di zaman saat ini itu, apalagi digitalisasi sudah begitu luar biasa. Nah, disinilah tempat kami, Bang, tempat saya itu, bagaimana ini meluruskan. Ya, memang saya tidak berani speak up yang terkait yang Abang tadi itu. Saya coba menahan diri untuk ini. Saya coba menggunakan sedikit beberapa kiasan begitu ya, Bang. Mohon maaf kalau kurang ilmiah. Memang ada beberapa pergeseran. Jadi ada beberapa dari kami ahli-ahli teolog sebenarnya. Ya, sekali lagi kelemahan di kami itu adalah para rohaniwan itu pun dibatasi beberapa tingkatan yang berhak atau boleh mempelajari Bible itu dari teks, karena kan banyak sekali di situ yang terpotong, tidak lengkap, yang tidak pernah kita bahas itu. Jadi memang sebenarnya itu kan dihubungkan dogma kita menjadi liturgi itu yang tertampil di dalam Bible itu tentang perjamuan terakhirnya si Yesus kan. Jadi setiap ada liturgi komuni istilahnya, kalau di tempat Protestan atau Pantekosta yang gereja-gereja baru itu nama perjamuan kudus lah istilahnya. Itu kan selalu mengutip bahwa pada waktu itu bla 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 bla, mengambil ini bla 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 bla. Itu tidak cocok karena kiasan yang digugakan atau lambang-lambang yang digunakan tidak sesuai pada tradisi Yahudi, kalau memang itu dianggap itu tradisi Yahudi yang sebelumnya ya. Kita ngomong tentang bahwa bangsa Yahudi ini kan bangsa yang waktu itu ya, bangsa Israel itu kan tidak ada di satu daerah yang menetap seperti sekarang ya. Jadi dulu tercerai-berai dan mereka memang suka berkumpul di hari-hari tertentu atau di event-event tertentu, itu mereka berkumpul untuk makan bersama. Gitu loh. Jadi sebenarnya konteksnya itu kalau dihubungkan memang itu betul-betul dogmatis sekali yang sudah diketok palu oleh bapak-bapak gereja. Nah, di saat kalau saya ngomong sejarah internal ya, saya tidak memakai sejarah luar, nanti dikira saya ini penyusup yang akan mengganggu rumah saya sendiri, enggak. Tapi coba kita kalau kami melihat dari beberapa kontradiksi yang ada, iya, komuni itu kan dari sejarahnya kan bagaimana terjadi perjamuan kudus itu kan diputuskan oleh bapak-bapak gereja untuk memperingati itu. Tetapi dogma itu menjadi bahwa itu sebagai satu penebusan gitu. Jadi disinilah ada satu pergeseran tentang kejadian kematian itu dihubungkan dengan dogma komuni itu.
Tetapi ayat yang diambil di saat komuni atau perjamuan kudus itu adalah pada waktu malam sebelum ini bla 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 bla, mengambil ini mengambil itu hanya makan bersama, tidak ada hubungannya dengan suatu ritual. Ini sementara seperti itu ya Bang. Nanti mungkin 1 menit lagi saya sambil jalan ini. Oh, oke. Kalau abang jawabannya, soal minum kudus dari cawan yang tadi kebetulan sekali gelasnya dengan Osiris sama, minum darah Osirisnya juga kebetulan sama dan seterusnya. Oke, kebetulan lah. Tapi bisa nggak bang, kalau tiba-tiba kalau saya buka nih Matius 27, Matius 27 23 ke 54, Matius 27 52 ke 54, itu ada cerita di situ. Matius menceritakan soal ada orang-orang kudus itu bangkit dari kubur dan masuk ke dalam kota dan ke Baitullah dan lalalala. Kebetulan sekali bang, kebetulan nih mungkin abang menjawab kebetulan lagi ada acara yang namanya Antestria. Itu penyembah dewa Dionysius yang notabene-nya lahir tanggal 25 Desember juga. Dionysius ini dewa wine atau dewa anggur di zaman Saint Helena juga, dan Dionysius ini meninggal juga dan bangkit juga 3 hari. Dionysius ini punya cerita yang sama persis, jadi ada orang-orang suci bangun di hari ketiga dan seterusnya. Ini kalau saya buka datanya ya. Ini saya ambilnya dari The World History of Encyclopedia, The Antestria. Ini datanya dilindungi oleh UNESCO, PBB, UN. Nah, si Dionysius ini dia di hari ketiga juga. Nah, ini juga dari Britannica juga ada Greek Festival. Memang festival orang Yunani. Nah, Anasteria, one of the several Athenian festival in honor of Dionysius, the wine god, Tuhan anggur. Nah, ini held annually for 3 days in the month of Antherion. Nah, jadi dewa wine ini, nah ini perayaannya. Nah, di sini juga ya memang nih sebentar ya. Just sin and then brought their own food, providing desserts with flour. Jadi memang diceritakan oleh si Dionysius ini, memang orang-orang mati bangkit di hari ketiga di sini, Bang. Jadi kalau memang mungkin abang bilang apa namanya tadi, kebetulan ya disahkan oleh bapak-bapak gereja kalau the last supper atau makan malam terakhir itu kebetulan itu sebenarnya bukan liturgi atau bukan semestinya bapak gereja yang menempungkan. Apakah ayat dari Matius 27 yang menceritakan soal acara Dionysius ini juga kebetulan, Bang? Oke Bang, ini benar-benar sebentar. Saya harus ini agak sedikit silent ini sebentar. Oke, Abang bisa paparkan selama saya tidak ada interupsi dan sanggahan, ya saya secara knowledge akan menerima itu Bang. Bisa dilanjut dulu Bang. Bukan, tadi kan saya tanya, ini komunian abang atau ini kan gelasnya minum darahnya itu diambil dari Osiris. Habis itu abang bilang, oh itu acara yang diresmikan oleh bapak gereja dan kebetulan itu sebenarnya liturgi itu bukan acara yang seperti pagan-pagan itu, betul nggak? Oh ya, jadi begini. Saya tadi lebih tajamnya begini. Maaf ini untuk teman-teman Kristen ya, jika salah paham bisa offline dengan saya, nggak apa-apa. Jadi konsep komuni itu, ya tadi kan saya bahas memang dalam sejarah kita kan menjadi, makanya di gereja Katolik kalau teman-teman menyimak apa yang dikatakan oleh Pastor Romo saat mau ada prosesi komuni itu selalu mari kita
menjalankan atau mengimani misteri iman kita, kan begitu. Pasti ada kepotong kata-kata misteri iman kita. Bahwa iman itu berarti diakui, tetapi jemaat awam kan tidak memahami jika ada Romo yang berkata begitu. Misteri itu lebih berbelok kepada sesuatu hal yang supranatural gitu. Bukan, menjadi misteri itu karena dari sisi sejarah terbitnya komun diputuskan itu dari tradisi mana. Jadi saya menyampaikan, Bang, kalau misalkan memang itu diambil dari tradisi, oke lah, karena Yesus melakukan itu, anggap saja Yesus itu melakukan. Ya, saya mengatakan anggap saja. Dan saya waktu diskusi dengan teman-teman di Israel yang ini, apakah ada sih tradisi orang Yahudi atau bangsa Israel sejak turun-temurun itu tentang makan bersama? Oh, ada. Ada yang setahun sekali, ada setiap hari raya apa, ada yang setiap bulan keberapa, begitu kita makan. Oh begitu. Terus apakah ada lagi tradisi makan-makan yang lebih ekstrim atau berkumpul yang lebih ritual? Nggak ada. Ya mungkin ada keluarga atau ada sidang-sidang, kita ada prosesi makan, gitu Bang. Jadi tadi saya sampaikan menjadi misteri bahwa itu masih menjadi sejarah oleh para teolog-teolog. Ya teolog dalam tanda kutip ya Bang, karena tidak semua teolog bersedia untuk melakukan research atau diskusi sains itu dari kritik sejarah. Jadi kritik sejarah dan budayanya sudah tidak bisa mengkonfirmasi dari munculnya komuni ini yang diambil dari pengucapan saat prosesinya, itu diambil dari ayat pada waktu malam sebelum dia mengambil ini. Itu tidak ketemu secara historinya begitu Bang. Seperti itu Bang. Oke, itu saya paham. Jadi abang bilang ya mungkin kebetulan diambil ininya. Tapi ini bang, ini yang saya agak susah deh. Saya kalau jadi abang juga, saya akan bingung ngelesnya kemana nih. Jadi kalau saya buka Matius 27 bang, di sini dibilang dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus. Ini berarti 3 hari ya. Dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, begitu tadi saya baca ya soal Dionysius. Ini saya ambil The Anthesteria. Ini memang penyembah dewa Dionysius. Nah, di sini, nih saya ambil ini ya. Saya translate. Anggur sangat penting sehingga Dionysius dirayakan setiap tahun untuk pembuatan anggur baru. Selain itu, karena arwah orang mati berkeliaran di kota pada Anthestorian ke-12 dan ke-13 yang sial. Festival ini juga mengingatkan kita bahwa orang Athena dan orang Yunani kuno pada umumnya sangat percaya tahayul. Nah, di sini diceritakan, Bang, memang mereka bangun hari ketiga, habis itu ke kota, habis itu mereka menyiapkan ini. Jadi acaranya itu 3 hari, mereka menyiapkan makanan untuk orang yang mati nanti, orang-orang yang suci nanti bangkit ke kota itu untuk makan. Hari ketiga ini terjadi di ruang dalam, biasanya tertutup kecuali malam ini, di kuil Dionysius, dirawat dan detailnya dirahasiakan. Ini di hari pot namanya, adalah hari terakhir didedikasikan untuk pemujaan orang mati. Jadi nggak cuma last supper-nya, nggak cuma makan bareng sama orang Yahudinya Yesus habis itu dapat anggur dan seterusnya, tapi di cerita kitab abang di Biblosnya itu memang diceritakan cerita yang sama persis dengan dewa Dionysius ini. Yang notabene-nya Dionysius ini kalau saya mau buka lagi ya soal Dionysius nih, kita buka soal Dionysius. Ini details soal Dionysius atau Bacchus ya. Ini ininya. Dionysius was born a virgin on December 25th. Ya, dia lahir tanggal 25. Habis itu kalau saya translate, dia adalah putra Bapak Surgawi, si Dionysius ya. Habis itu, nih saya translate lagi. Sebagai anak suci, Bacchus atau Dionysius ditempatkan di buayan tempat tidur bayi, palungan.
di antara binatang buas. Habis itu ini translate, dia adalah dewa pohon anggur dan mengubah air menjadi anggur. Habis itu, nah nih, dewa melakukan perjalanan ke dunia bawah untuk menyelamatkan orang yang dicintainya, muncul dari dunia orang mati setelah 3 hari. Ini saya baca ini, wallah, berasa dejavu. Bentar nih, translate lagi. Bacchus atau Dionysius dianggap sebagai bapak, pembebas, dan penyelamat. Habis itu, nah ini yang paling, ini Dionysius dianggap sebagai putra tunggal, raja segala raja, dewa para dewa, pembawa dosa, penebus yang diurapi, Alpha dan Omega. Which is cocok, karena dia memang berbahasa Yunani. Lingua franca ini dia Alpha dan Omega memang. Nah, itu gimana itu Bang? Apakah sebuah kebetulan? Apa gimana itu Bang? Iya, baik. Maaf kalau ada noise di samping-samping. Ya, ya, terima kasih Abang, sangat santun sekali dalam memberikan satu telaah terhadap beberapa irisan-irisan daripada konsep-konsep keyakinan kami. Jadi disitulah ada satu, saya juga sudah dan masih terus melengkapi dengan beberapa literasi tambahan begitu terkait dengan konsep ini Bang. Jadi memang kalau dibilang ada kemiripan, ya saya tidak bisa menyanggahnya gitu. Karena apa, dari tentang pemberitaan tentang ketuhanan, tentang Sang Pencipta ini kan terjadi istilahnya apa ya? Terjadi missing gitu. Sepersekian tahun kemudian muncullah satu karangan-karangan kan begitu. Nah, ini dari teks ya, kritik teks dan kritik sejarah. Itu memang kami pelajari. Sebenarnya kalau teman-teman Kristen ada di sini, apalagi yang melakukan studi kan pasti itu dipelajari gitu. Jadi ya kemiripan, faktor budaya dan prosesi atau ritual dalam keagamaan kami, dalam beragama gitu, menerjemahkan atau mengekspresikan tentang berbakti atau beribadah kepada Sang Pencipta itu terjadi perbedaan yang cukup jauh ya antara gereja-gereja yang muncul di Eropa, Roma, yang itu melahirkan Katolik yang begitu besar dan melahirkan satu konflik besar berdarah, yaitu munculnya Protestan gitu. Jadi memang itu secara sejarah kami mengakui Bang, maaf bukan kami, saya mengakui apa yang Abang sampaikan, ada pergeseran-pergeseran karena dalam konteks budaya itu terjadi pertemuan. Nah, kemudian jawaban saya untuk yang tadi Abang mengutip ayat itu, maaf ini saya lagi di jalan, mungkin butuh waktu 2 jam untuk saya bisa membuka data. Pernah saya sampaikan juga bahwa di Bible saya itu ada catatan kaki. Nah, maaf ini untuk mempersamakan, catatan kaki di sini adalah misalkan begini. Ayat Yohanes 1 ayat ke-1, Yohanes 1 ayat ke-2 gitu akan muncul di bawah, itu nanti ada catatan kakinya. Dari temuan itu ada potongan yang tidak ada, dan ini disepakati oleh Bapak Gereja ini sebagai pelengkap. Nah, jadi ada satu ayat pelengkap. Maaf ini kalau saya membuka, teman-teman Kristen Katolik kalau memang bergabung bisa offline gitu, dan mungkin ini Abang Jibril juga sangat jago sekali. Saya rasa cukup bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Jadi seperti itu Bang. Jadi arsiran-arsiran atau irisan-irisan budaya yang menciptakan suatu konsep ritual dalam berbakti atau mengekspresikan beribadah kepada Sang Pencipta ini betul-betul bertolak belakang gitu. Itu yang tidak terekspos antara kekristenan minoritas yang ada di
tanah Israel sana. Seperti itu, Bang. Oke, ini karena abang sambil nyetir jadi kita santai aja ya, nggak usah terlalu literatur sekali. Tapi gini bang, sebenarnya yang tujuan saya atau poin saya, big point saya dari big picture, dari gambar yang saya coba lukiskan ke abang. Nabi-nabi sebelum ini nggak ada begitu bang, nggak ada mengajarkan soal dewa-dewa, Dionysius, soal mati bangkit lagi, dan iya, nggak ada, nabi-nabi nggak ada mengajarkan ada dosa waris. Sebenarnya dosa waris itu dalam bahasa Inggris original sins. Original sins itu sumbernya nggak dari nabi-nabi, tapi original sins itu dari dewa-dewa. Kenapa Hades dilempar ke neraka? Karena Zeus turun kawin sama perempuan manusia. Itu kan original sins. Dosa waris, dosa yang bisa dibayarkan oleh orang lain atau pihak lain. Original sins itu justru datangnya dari pagan, dari penyembah-penyembah Zeus, Apollo, dan seterusnya. Nah, maksud saya big picture, big point saya gini bang. Nabi-nabi sebelum yang dikeluarkan dari abad 4 ini, itu tidak mengajak, ini berbeda sekali ajarannya. Jadi kalau memang orang-orang yang sudah mempelajari kekristenan, semestinya at least jujur bahwa memang agama Kristen, Katolik, Protestan atau semuanya ini memang infusing dari ajaran nabi-nabi dengan pagan-pagan Yunani. Infusing, memang diffusing, memang sama, memang ya itu, dari nama-namanya, dari cerita-ceritanya, dari komunion-komunionnya. Nggak pure lagi ajaran Abrahamik. Sampai situ abang setuju nggak? Ya, jadi oke, confirm. Saya boleh menambahkan penjelasan, Bang? Silakan bang, silakan. Ya, jadi disitulah kalau kami, jangan kami lah, nanti saya diprotes lagi, di email lagi itu. Kalau ngasih teguran nggak lewat online, Bang. Saya di email, Bang. Official sekali ya. Iya, jadi karena memang itu nanti itu seperti yang dialami oleh senior kami ya, dua senior kami, seperti Om Erastus dan Opa Sulistio itu juga gitu, somasi secara legal gitu. Jadi memang kami secara secara histori, secara sejarah itu kami mengakui secara akademis bahwa ada pergeseran-pergeseran, akhirnya di prakonsilian segala macam kita jadi menyinggung ke sana ya. Itu karena ada sekian banyak praktek-praktek yang tidak sama gitu. Praktek-praktek pemahaman yang tidak sama, akhirnya muncullah ada prakonsili dan seterusnya itu sampai menentukan ini prosesi liturginya seperti apa. Itu semua kan dari hasil Bapak Gereja konsili di abad-abad sekian ya, setelah ada satu masa vakum ya, kalau menurut bahasa saya coba sederhanakan sekali secara akademis, itu ada suatu masa-masa vakum di mana itu tenggelam gitu, dan kemudian ditarik kembali. Nah, akhirnya yang mendominasi apa adalah tradisi-tradisi lokal yang mendominasi terbentuknya suatu ritual. Seperti itu, Bang. Silahkan. Nah, kenapa setelah itu 200 tahun setelah gereja menciptakan Kristen, 200 tahun setelah itu di tahun 571 akhirnya turunlah atau dipilihlah Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, sebagai nabi penutup. Nggak ada nabi-nabi setelah itu, nggak ada rasul-rasul setelah itu. Nah, pertanyaan saya, abang udah tahu kan ajaran abang yang Katolik atau Protestan atau Kristen ini sebenarnya sudah tercampur, ya itu tadi abang, liturgi-liturgi atau ajaran-ajaran yang memang bukan dari Yesus atau Yehosua. Sebenarnya nama Yesus aja bukan dari Yehosuanya sendiri, bukan dari pihak pertama. Kenapa abang masih menolak kebenaran nabi-nabi sebelumnya dan nabi terakhir ini, bang? Ada apa? Ada apa, bang? Ada apa? Oke, Bang. Ini
saya agak sedikit nanti maaf kalau para penyimak-penyimak ini setia ini ada saya sedikit nggak ilmiah, mungkin saya sedikit coba tarik ya, ada satu konsep-konsep filosofi. Maaf kalau agak noise ya Bang, ini pasti noise ini. Santai, Kalau, santai. Ada ini, ada sensor-sensor yang mestinya nggak ini. Ini kata teman-teman saya, abang di sini bahasa Inggrisnya bagus. Kalau abang takut oten-oten lokal, abang pakai bahasa Inggris aja bang, biar mereka nggak paham. Saya alhamdulillah, I speak English fluently loh. So I think it's safer for you. Oke, Bang, Ya. bisa minta waktu 1 menit saja. Boleh. Saya ada sedikit online. 1 menit. Siap, Saya siap. tidak akan pergi dari Siap, online sebentar. siap bang. Gimana, Iwan Villa? Sehat di sini, abang-abangku? Di Bang Zuma monitor? Bang Hendy monitor? Ya ada gua monitor. Kemarin sempat ketemu sama dia, bahwa ada Bang Hendy waktu itu. Tapi katanya waktu saya lagi di Kalimantan, beliau naik-naik ke rumah Bang Zuma, katanya saya nggak bisa naik. Iya, sering beliau ini sharing. Kalau saya sih kemarin tuh ngambil dari segi beliau ini masih ada kejujuran lah, bahwa yang ada dia punya itu ya mandiri dalam menerjemah, tidak ikut-ikut LAI gitu sih. Artinya semua yang berbentuk God atau Tuhan-Tuhan di Indonesia itu adalah Tuhan atau Lord gitu. Iya, saya Tapi, sukanya yang gitu. terakhir saya sama ngobrol sama dia tuh dia jujur bang, itu aja. Kalau mau imani saja lebih nggak ada masalah sih. Tapi kalau kita mau ngobrol, at least jujur lah. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, kalau tahu bilang tahu. Minimal Betul. jujur. Kita kalau ngobrol nggak jujur udah susah bang. Lebih bagus kita ini main catur aja. Ya, beliau jujur. Ya. Kalau sudah jujur kan kita nggak ada untuk menghakimi ya, karena ya itu iman lu gitu kan. Beda sama yang lokal gitu loh. Yang lokal udah nggak jujur, ngeyel, ngotot pula lagi muter-muter, gitu loh. Kalau yang nggak jujur capek sih, capek. Capek. Sampai kita tunjukin, insya Allah kita tunjukin ayatnya. Ini tulisannya apa? Dia nggak mau jujur. Itu yang capek. Ya karena memang ini orangnya sudah terlalu sulit untuk dikembalikan normal. Si Rostrum pernah mengatakan gini, bahwa ya LAI tolong jujurlah dalam menerjemah. Kasihan lo orang-orang yang lu yang lu tidak cerdaskan. Kenapa mesti harus ke Islam-Islaman? Jadi beliau mengatakan gini, Kristen di Indonesia itu beda dengan Kristen di Yunani, beda dengan Kristen yang ada di Singapura. Jadi Kristen Indonesia ini memang aneh, beda di semua negara. Bayangkan induknya dari Yunani gitu kan, bahasa Yunani, dari Roma misalnya, dibawa Belanda masuk ke Indonesia. Kenapa bisa berubah haluan gitu loh? Itu kira-kira itu yang makanya saya akhirnya nanya, kenapa sih belum menerima kebenaran dari Allah melalui Nabi Muhammad? Kenapa apa alasannya coba? Kalau dia kan, karena banyak bang yang kafir kayak si Aldo yang bilang, oh kita mestinya nggak usah pakai Allah, mestinya nggak usah pakai Allah. Tapi karena Allah itu dewa bulan. Wah, ini kan kampret satu lagi nih, kan kita mesti lurusin lagi. Si Aldo lebih parah itu. Nggak, makanya saya mau tanya, kenapa dia belum nerima? Karena dia belum paham Islam, atau dia belum tahu mau belajar kemana, atau dia memang ada duniawinya. Kalau duniawi nggak apa-apa, kejar aja duniawi sampai kapan sih? Kenapa dia nggak memeluk Islam? Kalau menurut saya orang gini lebih sulit. Kenapa dia udah tahu Islam itu agama yang benar, ya, tapi dia nggak mau. Justru ini yang sulit, karena memang udah tertutup, sulit gitu loh. Lebih baik orang dari pemula belajar saja. Itu makanya tadi Itu. ujungnya saya nanya, Bang Rostum nih udah balik. Gimana Bang Rostum? Apa alasannya? Coba.
Ceritakan, Ya, Bang, saya ceritakan. agak saya agak ke delay otak saya karena maaf ini masih jam-jam mencangkul di sawah, Bang. Jadi ya sambil mencangkul ini sambil Sama, jadi ada Bang. sedikit Sama, Bang. Saya juga masih iklan-iklan. masih nguli nih. Gimana, Bang? Gimana, Bang? Iya. Oke, jadi inilah saya tuh sampai di kontak dengan beberapa teman gitu. Ya, jadi sampai teman-teman itu ngomong dasar, waduh saya di sini curhat boleh nggak ya sedikit ya, biar teman-teman yang suka nge-add saya itu nggak, ya menjaga sedikit lah gitu privacy kita gitu kan, gitu. Jadi memang Bang, saya dari keluarga yang kalau di Indonesia itu kan ada 6 agama yang diakui pemerintah ya. Kebetulan keluarga saya itu 3 atau 4 keyakinan itu kebetulan kami ada, bahwa saudara kandung saya pun juga berbeda begitu. Saya dari asal keluarga yang betul-betul majemuk gitu ya. Tetapi memang sayangnya tidak ada family saya itu yang muslim gitu. Jadi kalau saya mau bertanya-tanya secara muslim atau keilmuan muslim itu saya mesti minta main ke teman gitu. Saya nggak puas cari lagi gitu. Jadi memang ada kekacauan dalam berpikir karena konsep-konsep dogma ini yang sudah sekali lagi 200 tahun terakhir ini, yang sudah berapa generasi kalau sudah 200 tahun itu Bang. Sudah dari orang tua punya 8. anak, punya cucu. Nah, 8. Kalau Itu setiap sudah. 25 tahun punya anak berarti 8 generasi kalau 200. ya. Dan itu sudah diputuskan oleh teolog-teolog dan bapak-bapak gereja itu bahwa Bible itu adalah 100% firman Tuhan, dan itu termasuk 2400 salinan terjemahan bahasa. Di dunia sekarang ini negara ada berapa sih total negara-negara yang diakui oleh PBB? Nah, ini ada 2400 Bang terjemahan yang sudah diakui dan disahkan oleh Bapak Gereja, termasuk ini masuk ke Roma gitu. Roma mengakui gitu, termasuk di 2400 ya. 2400 sekian Bahasa daerah juga bahasa. mungkin. Mungkin daerah Serapan, juga. serapan ya. Nah, Karena itu kan karena total didaftarkan. negara di dunia ini ada 193 sih terakhir saya. Iya, betul. Jadi itu setiap ada terjemahan itu dilaporkan kepada otoritas yang berwenang begitu. Nah, saya kembali ke konteks Indonesia deh. Nggak usah jauh-jauh, kita bertetangga dengan ada 2 negara yang bertetangga gitu. Nah, kebetulan saya ini terkadang ya cari sepiring nasi itu sampai ke sana gitu Bang. Jadi ya itulah nasib ya. Bukan nasib yang perlu diratapi, tapi saya syukuri gitu. Nah di situ aja sudah berbeda. Saya terjadi gejolak yang luar biasa di situ Bang. Ini kok ada perbedaan teks, perbedaan terjemah, bahkan ada beberapa teks Melayu itu yang tidak ada muncul. Melayu itu kan mirip bahasa Indonesia. Menurut saya Abang kalau mau mempelajari, Abang bisa bahasa Inggris kan? Ke pencet mute kayaknya. Oke, sorry kembali. Saya biasa rujukan pakai KJV Bang. Dan mungkin kalau agak belok dengan teman-teman Kristen Katolik yang agak belok sedikit, maaf, belok itu bukan kategori salah atau apa. Saya pakai NIV gitu. Ya cuma 2 itu aja rujukan saya kalau saya agak kebingungan gitu. Bukan, maksud saya kalau abang bisa bahasa Inggris karena yang klaim mereka itu ada 9.344 manuskrip Alkitab atau Biblos. Sementara kita tahu dari 9.440. Kalau abang udah pelajari, dari 9.440 itu, dari 9.344 itu 8.500-nya itu dari abad 9 Bang. 900 tahun setelah kejadian dan 200 tahun setelah Islam. Jadi kalau kita memang mau mempelajari kekristenan secara letter-let, secara fakta dan di atas kertas, itu cuma ada beberapa kodeks atau beberapa manuskrip. Dan dari yang semua itu memang ya agak ribet. Nah, tapi balik lagi Bang ke tadi Bang. Jadi apa yang buat Abang menolak Messenger terakhir, Revelations terakhir Bang? Oh, ini oke.
Sebenarnya tidak menolak ya. Saya pribadi sedang betul-betul, saya ini betul-betul membuka membuka diri saya, ibaratnya saya punya wadah, seberapa kapasitas itu bisa nggak dimaksimalkan wadah saya ini untuk menerima, dan saya harus berimprove seperti apa supaya gejolak-gejolak dan ini bisa saya punya wawasan gitu, yang memang yang saya cari adalah tinjauan akademis ya Bang. Jadi kalau saya cuman tiba-tiba ditodong begitu, misalkan todong, kamu kenapa nggak A nggak B gitu, saya selalu mencari tahu dengan tinjauan akademis. Nah, memang ini gejolak-gejolak besar yang saya alami sampai dengan saat ini. Satu yang betul-betul membuat saya iri, saya kembali lagi tidak ilmiah. Contoh ya teman-teman, dunia itu bisa menjadi satu dalam satu tatanan gitu. Nah kami ini jangankan seluruh dunia Bang, di Indonesia ini sudah berapa ribu denominasi dengan berbeda-beda. Nah itu loh. Gak usah itu Bang. Abang kalau di Singapura ketemu bule Kristen, abang tanya, abang bilang saya nyembah Allah. Orang bule Kristen, karena saya API internasional, saya apologet Islam internasional, Islam Indonesia internasional. Saya kalau enakan ngobrol sama bule yang kafir yang luar Bang. Karena mereka kalau Kristen Islam Kristen Indonesia bilang, wah Tuhan saya Allah Bapa, Allah Yesus. Mereka akan bilang, lah kenapa lo nyembah Tuhannya orang Muslim? Lebih enak, lebih jujur at least. Confirm. Jadi tempat saya bekerja itu nggak jauh Bang, cuman sekitar 2 km ya dari masjid. Ada satu masjid di Singapura. Itu cuma 2 km aja, jadi saya jalan kaki itu nggak capek lah sana. Jadi betul, dan bahkan kalau ya di Singapura itu kan ada tiga istilahnya 3 bahasa besar di sana kan ya. Saya juga ngobrol kan di sana banyak wisatawan atau orang-orang pendatang yang atau cuman bekerja atau apa. Ya betul, itu terkonfirmasi. Jadi begitu kita mencoba ngomong Allah, itu mereka akan bertanya, "You are Muslim?" Hah? Muslim? itu sudah jadi bahan sehari-hari gitu. Makanya ini gejolak. Nah, kenapa saya kalau masuk ke diskusi di Indonesia itu saya dihujat habis-habisan gitu. Saya cuma ingin meluruskan teksnya aja. Saya nggak akan ngerubah gereja saya kasih kubah seperti masjid, nggak akan. Kembalikan dulu teksnya sudah. Sebenarnya simple, tapi kami lah terlebih, kalau ini betul-betul kami karena saya mewakili beberapa orang. Itu sampai surat resmi segala macam, dan kami ke lembaga Bible itu tidak diakui, tidak datang itu tidak disambut dengan baik. Ya lembaga Bible negara A, negara B ya, saya tidak menyebut lembaga Bible mana lah. Yang anggap aja lembaga Bible di negeri cerita dongeng sana gitu. Tidak diterima gitu. Kamu ngomong apa? Kamu lahir tahun berapa? Yang ngerinya Kristen Salemba ini, saya nyebutnya Kristen Salemba karena mereka ngikutin LAI yang kantor utamanya atau headquarternya di Salemba, bukan di Vatikan kan. Mereka ini Kristen Salemba ini malah nggak tahu malu, malah membela. Oh enggak, Allah itu inilah kenapa jadi ini kocak. Lebih bagus lo ketemu Kristen luar negeri deh, biar tahu. Iya. Oh, ini terputus ya? Saya yang terputus atau abang yang? Enggak, aman. Oke. Iya kan kami ini kan ya berdagang, jadi kami ini bertemu dengan banyak komunitas gitu. Ya terkadang ya tergelitik untuk sedikit diskusi tentang konsep, ya sedikit bertanya gitu ya. Anda apa gitu kan? Kami harus menghargai, karena jika saudara kami ini, I'm a Muslim, oke, berarti saat bekerja kami harus berhenti untuk menyediakan sahabat teman kami ini untuk melakukan pork and all that. Sholat gitu. Jadi sesekali mesti menyinggung itu gitu. Jadi akhirnya ya terkadang ada percakapan kecil-kecil lah gitu. Seperti itu. No, but honestly though, why you still rejecting the idea of the last prophet, the last revelations, which is Al-Quran? Why?
You're not answering that. Ya. You keep avoiding it like it's like a bullet. You keep swinging left and right. Jadi begini ya, saya sekali lagi saya tidak menolak, saya tidak dari reject sama sekali, tidak ada. Jadi saya betul-betul menerima ini satu karena ada satu arsiran kebetulan saya nggak tahu ya kenapa di terjemahan Indonesia itu ada mengambil di situ, saya nggak tahu kenapa dan itu memang menjadi polemik di saya dan saya tidak rejected akan itu. Saya sekarang sedang seterbuka-terbukanya gitu. Nah, bahasa guyonnya begini kalau bahasa Indonesia. Saya kasih tahu itu buat nipu. Udah. Apa bang? Menggunakan bahasa diksi-diksi Islam itu untuk menipu. Untuk menipu bang. Ya, saya kan akhirnya kan begitu duduk dengan para senior yang akademisi gitu, ya sudah kita diam-diam dulu lah. Ini kalau kita repost atau kita blast atau kita coba naikkan ke permukaan, ini nanti akan menimbulkan gejolak. You still avoiding my questions. Jadi loh, ini true story yang memang kami harus benar-benar. Sebenarnya misi kami cuma satu, kembalikan ke teksnya dulu yang sesuai. Nah, saya tidak kalau saya ada rejected dengan pemahaman teman-teman Muslim, saya tidak akan sejauh ini saya melangkah dan pasti saya akan close semuanya seperti itu. Saran saya sih bang, menurut saya abang udah di posisi kayak gini, udah mempelajari ajaran abang sendiri sejauh ini, pasti abang sudah mempelajari keislaman juga. Saran saya sih belajar Islam jangan dari pembenci Islam, tapi belajar Islam dari yang memang benar-benar memahami soal Islam. Contohnya ada ustadz. Kalau abang mau mempertanyai soal fikih, soal internal Islam itu ada Ustadz Tahta, ada Ustadz Hanafi, ada Ustadz Wafi. Habis itu kalau dari perbandingan agama ada Bang Zuma, ada Bang Handi. Tapi kalau dari segi sejarah, literatur dan seterusnya sejarah Islam, ke saya, ke Bang Ardiansyah, yang kita ada spesialisnya. Karena nggak mungkin satu orang menguasai semuanya. Jadi menurut saya, kalau abang mau mempelajari, saya yakin abang sudah mempelajari soal Islam. Dan either memang abang cover. Iya, silakan. Ya, maksudnya mempelajari masih sedikit, Bang. Oke. Nah iya, maksudnya mau lebih dalam untuk jadi abang bisa fair untuk karena abang kalau sadar, kita udah ngobrol sejam setengah minggu lalu. Nih barusan 55 menit kita ngobrol. Abang kalau sadar saya nggak ada menyentuh iman saya sama sekali. Saya nggak ada bawa iman. Dan saya juga mau lawan bicara saya nggak usah bawa iman. Kenapa? Karena kalau udah imani saja. Karena memang ada beberapa hal yang memang mesti harus diimani saja. Contohnya Nabi Muhammad naik ke langit bertemu Allah. Itu imani. Memang itu nggak bisa. Mau kita mau ngecek ke NASA dan segala macam itu nggak bakal bisa dibuktikan. Itu memang imani saja, tapi pewahyuannya, ayat-ayatnya, carbon datingnya, itu kan kita bisa pelajari di luar iman. Menurut saya, abang, mesti lebih fair mendalami agama abang dan mendalami agama Islam. Jangan belajar Islam dari pembenci-pembencinya, itu sih menurut saya. Karena saya yakin di posisi abang mempelajari Islam pasti dari pembenci-pembencinya. Ya mungkin menurut saya terkadang, ya saya mohon maaf ini, terkadang memang terlalu to the point ya. To the pointnya itu, jadi tidak memberikan saya kesempatan untuk berpikir secara ilmiahnya ini bagaimana gitu. Terkadang memang ada, mungkin ya saya tidak menyalahkan lah teman-teman Muslim, memang saya ada beberapa yang saya langsung saya nggak terusin untuk berkomunikasi karena saya butuh satu wawasan yang itu kan fundamental kan gitu. Kalau saya mendapatkan wawasan hanya sekedarnya yang tadi abang bilang konsep ya semuanya percaya bahwa pasti di sini tempatnya surga,
Tapi kalau sudah terbuka dengan satu ide-ide, gagasan-gagasan yang berdasar pada satu konteks sejarah, kemudian dari sisi keilmuan, dan itu beberapa hal memang tidak bisa kita telusuri secara akademik, misalkan it's okay gitu. Berarti ada sekian persen yang saya harus memaklumi bahwa itu tidak bisa kajian itu disampaikan dengan kajian-kajian ilmiah, karena ada beberapa konsep ranah yang memang itu betul-betul hal yang sifatnya kan ini ya supranatural kan, yang tidak terjangkau oleh beberapa belief itu konsep belief, konsep kepercayaan. Ya itu Bang. Oke deh, saya juga mesti jalan, udah jam 4.42, saya mesti. Bentar dulu Pak Jibril, jangan kemana-mana dulu. Saya mesti kerja. Saya mau nanya kalian berdua ini. Iya, gimana Pak? Ya, sama Pak Rosrum juga ya. Apakah Islam atau Kristen itu ajaran pokoknya itu berbeda-beda di setiap negara? Usul ya pokoknya, bukan fikih, bukan cabang. Kenapa? Kalau iya, kalau enggak. Alasannya kenapa? Silakan. Oke, alasan berbeda-beda ya? Atau ada perbedaan gitu ya, Mas? Iya. Iya, memang Bang, kalau di tempat saya memang berbeda-beda ya. Dari setiap daerah dan wilayah memang berbeda-beda gitu. Nah, memang saya sesekali, karena saya tidak paham Muslim, yang saya kenal Muslim itu kan melalui propaganda ya. Apalagi saya juga agak miris juga. Saya mendengar berita-berita ya di wilayah Indonesia gitu ya, itu lebih kepada propaganda. Jadi saya tidak berminat dengan propaganda ya. Misalkan Islam itu begini begitu yang kejam dan apa gitu. Enggak, karena saya hidup berdampingan dengan teman-teman Muslim cukup baik. Tidak pernah saya temukan hal-hal yang menjadi propaganda seperti itu, enggak ada. Jadi saya merasakan sendiri. Tapi khusus di internal saya ada perbedaan yang, saya juga bagaimana ini ya gitu. Kok bisa berbeda-beda gitu, itu Bang. Abang belum tahu penyebabnya apa, Bang? Ya kalau di Indonesia ada satu lembaga yang itu salah dalam mengambil kata. Itu kembali saya ke sana, saya sudah. Ya itu harus bertanggung jawab untuk mengembalikan, karena mungkin masa sekarang ini nanti akan berguna di 30 tahun, 40 tahun atau 50 tahun generasi ke depan gitu. Kembali diluruskan lagi kepada teksnya dan bisa seragam lagi gitu. Seragam dengan beberapa negara yang lain yang konsep poin utamanya itu sejalan gitu. Ini masih berbeda-beda dan nggak mungkin ketemu gitu. Mbak Jibril. Iya, kalau di Islam ya, saya kebetulan saya kuliah di luar, kerja di luar, sempat kerja di luar juga. Total hampir 7-8 tahun, hampir sepertiga hidup saya di luar. Dan di beberapa negara, nggak di satu negara juga. Alhamdulillah yang saya lihat Islam di berbeda negara juga tetap satu sih. Alhamdulillah dari masjidnya, dari beliefsnya, dari kepercayaannya, tapi betul yang Bang Rostum bilang, memang sebenarnya dari 400 tahun terakhir sih, 400 tahun terakhir itu Islam ini memang dipropagandakan, memang di black campaign kan, memang ya yang tadi Bang Rostum bilang Islam ini begini, Islam itu, makanya tadi saya dan saya lebih, kalau nggak ada Islam saya menuhankan logika, itu aja. Jadi alhamdulillah banget saya di Islam. Saya udah pelajari Kristen gimana, saya udah pelajarin Katolik gimana, saya udah pelajarin Hindu Buddha gimana, dan alhamdulillah memang logically memang Islam yang bukan yang paling benar ya, cuma Islam yang benar. Karena ada dua, ada baik, ada benar. Baik belum tentu benar. Contoh, ada pesundul, dia baik, dia menjual diri dia untuk memberikan makan anak-anaknya, baik yang dilakukan, tapi belum tentu benar. Nah, Islam ini mengajarkan yang benar.
Bukan hanya yang baik, tapi yang benar. Itu sih lebih ke sana. Kalau Anda mengatakan tadi black campaign, media-media mainstream gitu ya, itu yang dikonsumsi ini produk barat sebenarnya. Dikonsumsi lah orang lokal yang tidak ngerti asal usulnya dan tujuannya seperti apa. Terus orang kayak begini sebenarnya udah patah arang, sudah tidak bisa konsolidasi ke dalam. Terus kemudian daripada kita hancur di dalam, mending kita hancur sekalian. Apa motifnya seperti itu, Bang Jibril? Kalau dari dalam sih itu Bang, kayak black campaign sama ini campaign yang saya contohin ya. Ini campaign yang kita nggak ngelihat. Gimana Hollywood, ini contoh aja, gimana Hollywood menggambarkan kalau Rusia itu jahat dari film-film mereka. Contoh banyak banget, ratusan, ribuan film itu menceritakan bahwa jagoannya Amerika, habis itu musuhnya pasti dari Rusia. Orang-orang Rusia ini jahat. Itu black campaign dan 20-30 tahun terakhir kita bisa ngelihat kalau di film-film aja itu musuhnya teroris, ini itu. Kita nggak bisa melihat sebuah peradaban dari pengecualian, sama seperti kita nggak bisa bikin aturan dari pengecualian. Mereka menitik beratkan Islam di 1% ini. Kita juga sebagai Islam bisa menitik beratkan Kristen dari 1%-nya. Nggak bisa kayak gitu. Dilihat ajarannya, be fair. Itu aja sih. Dari 2000 tahun terakhir nih Bang, dari 2000 terakhir. Saya nanya nih sama Bang Restum. Dari 2000 tahun terakhir, agama Islam mana yang menjajah? Agama Islam mana yang memulai peperangan? Agama Islam mana yang... Coba, terangkanlah. Ini fakta loh, ini fakta. Ya, tes cek. Ya. Oh ya. Saya kira tempat saya yang ini, yang iya. Jadi memang begini, Bang. Saya mendengar teman-teman Kristen atau Katolik kalau berdialog dengan teman-teman Muslim, begitu sudah tidak bisa berargumentasi itu selalu kita mengedepankan kasih gitu. Nah, makanya saya itu suka malu kalau ngomong kasih gitu. Karena apa? Kembali lagi kepada sejarah. Jadi sejarah itu tidak akan bisa kita propaganda gitu. Sejarah itu sudah terjadi dan ya bagaimana di museum-museum di Indonesia, peringatan-peringatan hari kemerdekaan itu bagaimana pidato Bung Tomo itu didengung-dengungkan. Dan itu sebuah fakta sejarah kalau di Indonesia. Jadi saya juga tidak sepakat begitu kalau apa ya, begitu nggak bisa berargumentasi, kita mau kasih, kita harus ini ya. Saya mengakui bahwa perbedaan antara Muslim, beberapa yang saya pahami dari konteks sejarah itu memang teman-teman Muslim itu rata-rata berdagang. Jadi dari perdagangan itulah bisa berkembang, dan kami memang mayoritas rata-rata dari akibat perang. Ya, saya tidak ngomong penjajah-dijajah lah. Kolonisasi lah, bahasa halusnya kolonisasi. Ya, itu memang kami. Kebetulan kalau di Singapura dan Malaysia kan dia ikut Inggris gitu. Jadi akhirnya ya bagaimana gereja itu pertama berdiri ya pasti dari Inggris gitu. Kalau Indonesia pertama yang mendirikan ya pasti dari Portugis kan begitu. Jadi saya mengaku itu, saya mengkonfirmasi itu. Saya tidak mungkin menolak sejarah, karena nanti kalau saya menolak sejarah, saya akan dicekal dari Indonesia gitu. Nah itu saya itu Bang, gejolaknya sudah di situ juga gitu. Ini loh Bang, kolonial itu. Tapi ini loh, kalau di Indonesia khususnya ya, ini kolonial Belanda. Kalau di Singapura kan Inggris. Mungkin Anda Kim James Version di sana. Kalau tadinya Belanda juga ya, kemungkinan dari Kim James Version juga. Kemungkinan juga berbahasa Belanda. Kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tapi kenapa ini sebuah lembaga hadiah dari lembaga Alkitab Hindia Belanda ini gitu loh. Menurut Anda kenapa tidak jujur menerjemah? Kenapa dibengkokkan gitu loh? Kenapa harus inkulturasi dengan mayoritas Islam? Kenapa harus
mau terbungkus Islam gitu loh. Kenapa tidak mau jujur apa adanya tampilannya gitu? Menurut Pak Resrum ada apa ini? Apa karena kalau dijual apa adanya nggak laku? Atau seperti apa Bang menurut Anda? Nah betul, jadi ya maaf saya nggak ngomong betul lah. Begini, saya argumentasi pribadi saja lah, saya tidak mewakili siapapun di sini. Jadi nah itu sudah kami lakukan gitu loh. Banyak korban dari kami, komunitas kami ini yang justru mendapatkan perlakuan yang kurang bagus. Sebenarnya kami tidak, istilahnya bahasanya kami tidak terlalu tinggi-tinggi meminta atau memberikan masukan itu, sederhana gitu. Tetapi kenapa ini menjadi dipolitisasi gitu, menjadi dipolitisir bahwa gerakan kami ini adalah gerakan anti Kristus atau lebih serem-serem lagi tuh teman-teman kalau kepada kami, kepada saya gitu. Jadi mungkin Bang Jibril belum sempat saya share cerita ya. Saya ini akibat dogma itu saya dibaptis itu 3 kali secara resmi, dan keempatnya adalah konfirmasi. Itu ada foto videonya semua. Yang ke-1, kedua nggak ada karena saya masih kecil. Cuman foto doang. Yang kedua terakhir itu ada videonya gitu. Ini kan korban-korban perbedaan yang begitu kuat gitu. Tapi kan bagaimana kami justru ingin meluruskan supaya denominasi. Maksudnya gini loh Bang, bukan itu maksudnya Bang. Ini loh, kenapa ini loh ya? Kenapa kita ini di Islam Bang Jibril udah nerangin. Semua umat Islam di seluruh dunia itu kitabnya sama, syahadatnya sama, rukun Islamnya sama, cara sholatnya ya sama. Itu mengenai substansi ya gitu, ajaran pokok usul gitu. Kenapa ini Kristen ini di seluruh negara kok beda? Bahkan di dalam negara sendiri kok beda-beda gitu loh. Apa penyebabnya gitu loh? Apakah karena tidak ada tokohnya yang disegani, atau karena kepentingan kelompok-kelompok? Menurut Anda yang mana ini kira-kira penyebabnya Bang? Silakan. Kalau di Indonesia lebih kepada kelompok ya, karena untuk merubah sekian generasi kan sulit. Yang kedua juga memang, apalagi ya maaf saya ngomong, ada kelompok-kelompok baru ini yang lebih lebih mengajarkan kepada hal-hal yang tidak menginjak tanah begitu ya. Bagaimana hidup seperti di negeri antariksa begitu ya. Mungkin kalau abang kurang paham dengan sedikit perumpamaan ini bisa ditajamkan Bang, tapi saya tetap akan coba menggunakan kata yang lebih agak ini ya gitu Bang. Jadi itu ada kepentingan, saya konfirmasi ada kepentingan. Sekian banyak ini kepentingan untuk menarik ini sulit gitu. Dan nanti pasti sebentar ada noise, saya mute sebentar. Ya kalau udah kepentingan ya sudah. Bang Juma capek loh tiap hari, kita ini capek tiap hari. Herdi datang, Malikil datang beda. Sinatan barusan datang beda. MYM datang beda. Esra Suruh datang beda. Henry Tan datang beda. Lepak Lamsen datang beda. Pendeta Martin Ale datang beda. Joshua Selengkong datang beda. Semua beda. Macam-macam beda-beda begitu. Bahkan mereka kita siapkan medan arena buat diskusi, mereka yang ribut mengenai masalah konsep yang paling krusial, yaitu apa? Substansi pokoknya itu loh. Siapa Yesus misalnya? Beda-beda cara menerjemahkannya. Kenapa sih? Padahal mereka dalam hal menyerang begitu, yang tadi Anda katakan Black Campaign itu terus menyerang Islam, mereka bersatu, melupakan perbedaan dulu gitu. Yang penting gimana menyerang gitu. Nah ini teman-teman semuanya harus belajar juga. Kenali dulu siapa yang datang, lu diskusi gitu. Jangan sampai oneness lu serang pakai Tritunggal, nggak kena dia. Dan sebaliknya gitu. SSJ datang beda, Unitarian datang beda. Ya, bagaimana ini kok bisa gitu terjadi hal yang kayak begini? Indonesia sangat jelas loh itu. Padahal sumber yang sama. Ada yang katanya saya masih produk LAI, saya pakai hanya sebagian saja yang saya sukai.
Ada yang bilang kita pakai yang sama kok bisa berbeda. Ya kalau di Islam jelas kita ada bersanad, ada guru gitu loh. Apa kata guru kita manut. Ya memang harus kita kritis juga sih. Ya cuman nggak ada yang bisa kritis kalau sudah syahadat itu. Mereka itu ikrarnya beda-beda gitu loh. Ikrar itu artinya apa? Memandang objek yang dia sembah itu siapa sebenarnya. Itu yang berbeda-beda. Menurut Bang Jibril, kenapa ini Bang Jibril? Ini, tapi tolonglah, misalnya mereka ini berbeda-beda Bang Jibril. Oke lah, please, silakan berbeda. Tapi hilangkan cara menutupi perbedaan Anda itu dengan memakai terbungkus diksi-diksi Islam gitu loh. Ini kenapa ini Bang Jibril? Belajar dari mana ini? Gini Bang, menurut saya ini untuk Bang Rostrum juga ya. Ini saya buka, saya mesti kerja, jadi saya mesti ini. Ini saya buka aja Bang. Ya, kita tahu yang mana yang sesat, yang mana yang salah, yang mana yang itu kita lihat dari history will repeat itself. Sejarah akan berulang. Pengikut nabi-nabi sebelumnya itu satu Bang Rostum. Yang mengikuti Nabi Nuh atau Nuh itu satu, nggak ada pengikut Nabi Nuh, ada yang denomnya ini, denomnya itu, nggak ada. Yang ngikutin Nabi Musa, nggak ada denomnya ini, denomnya itu, satu. Pengikut nabi-nabi sebelum ini satu Bang. Tapi yang nyembah dewa Osiris, yang nyembah Fir'aun, yang nyembah dewa-dewa itu, Apollo. Ada yang nyembah Apollo, tapi ada yang nyembah Zeus juga. Tapi ada yang bilang Apollo itu di bawah Zeus. Ada yang bilang Zeus itu satu sama Apollo. Itu yang sesat gitu loh. Itu yang nggak beraturan. Itu yang ajarannya di luar nabinya. Jadi balik lagi ke tadi. History repeat itself. History will repeat itself. Sejarah akan berulang. Jadi bisa dilihat dari sekarang yang mana yang memang mengikuti Nabi dan Tuhannya, yang mana yang memang sudah terpecah-pecah gitu loh. Itu sih.